Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat kusuk yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang sholat berarti bicara tentang ibadah yang sangat lengkap, di mana di dalam sholat kita mengenal adanya rukun qauliyah, yaitu perkataan. Bagaimana kita harus mengucapkan bacaan sholat dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan kaidah syar'inya. Kemudian juga bicara tentang fi'liyah, yaitu bicara tentang gerakan, di mana kita harus bergerak sesuai juga dengan rukun syar'inya. Kita sudah mengenal bahwa ketika kita merasakan hati yang senang, hati yang bahagia, maka kemudian tubuh kita juga ikut merespon betapa kita kemudian merasakan tubuh kita ikut bergembira juga, seperti juga dalam kondisi hati kita. Maka ternyata ada juga hal yang kebalikan dari itu, yaitu ketika badan kita merasakan tidak nyaman, maka kemudian hati kita terpengaruh juga. Itulah yang disebut sebagai cybernetic loops, di mana ada hubungan antara mind dan body, antara perasaan dan tubuh. Jadi ketika tubuh kemudian mendengarkan perasaan yang tidak menyaman, maka kini akan membuat tubuhnya merasa tidak nyaman juga. Pun sebaliknya, tubuh juga akan memberikan reaksi yang sama kepada mind kita. Ketika tubuh kita merasakan ada rasa yang tidak nyaman, tidak tenang, maka kemudian otaknya juga akan memerintahkan kepada tubuhnya untuk bilang bahwa itu tidak nyaman. Itu menandakan bahwa ketika kita sedang melakukan sholat dengan tumakninah, berarti tubuh kita melakukannya dalam keadaan santai, dalam keadaan tenang, sesuai dengan tenangnya hati kita. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama mencoba berlatih bagaimana membuat tubuh kita menjadi tenang dan santai. Tapi ingat sama-sama bahwa latihan ini marilah kita lakukan di luar sholat. Jadi jangan lakukan ini di dalam sholat. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya di dalam sholat, maka bagaimana kita mendapatkan khusyuk akan terputus karena kita hanya memperhatikan tubuh kita saja. Tapi coba lakukan di luar sholat, sehingga kita kemudian membiasakan tubuh kita dalam kondisi seperti seolah-olah sedang sholat. Tubuh kita merasakan kondisi yang nyaman, yang tenang, yang santai. Baik, yang perlu kita lakukan adalah apa yang kita namakan sebagai stretching. Dan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian sudah mengenal istilah ini, yaitu peregangan. Kenapa harus peregangan? Bukan olahraga yang keras atau olahraga yang menggunakan otot. Lagi-lagi ingat ada istilah tumakninah, di mana kita harus santai, harus rileks, harus kendor, harus bahagia. Dan keadaan itu hanya akan bisa dicapai ketika kita kemudian dalam kondisi tubuh yang benar-benar merasakan rileksnya, benar-benar merasakan tenangnya hati kita. Itu. Jadi cirinya rileks yang dapat kita ambil sebagai patokan adalah tubuh kita tidak merasakan adanya otot yang tegang atau sendi yang mengunci. Jadi kita bisa melihat di mana otot kita tidak keras dan sendi kita tidak mengunci. Biasanya kita selalu melakukannya pada lutut kita. Bapak-bapak dan Ibu bisa melihat ketika kita sedang berdiri, biasanya kita melakukannya dengan menguncinya. Sehingga kemudian tubuh kita menjadi kaku. Nah, kita akan melakukannya dengan merasakan sendiri tubuh kita masing-masing. Jadi mari sama-sama dengan saya, berdiri dengan santai, dengan rileks, dengan nyaman. Seolah-olah Anda tidak perlu memikirkan bagaimana kondisi berdiri tubuh Anda sendiri. Biarkan saja seperti Anda sedang melamunkan sesuatu, membayangkan sesuatu yang bahagia. Saya akan kasih tips sedikit ketika Anda melakukannya. Cobalah ingat-ingat satu peristiwa yang menyenangkan buat hati Anda. Satu peristiwa yang bernuansa religius, yang menyenangkan sehingga kemudian membuat Anda terseret lagi ke dalam pengalaman itu dan Anda merasakan kebahagiaannya. Misalnya ketika Anda sedang melakukan umroh atau ibadah haji, atau ketika Anda sedang melakukan menyerayakan akikah kelahiran putra Anda atau cucu Anda. Rasakan sama-sama, dapat kebahagiaannya. Nah, kebahagiaan itu akan memancar ke dalam tubuh Anda, membuat tubuh Anda menjadi rileks dan santai. Ini yang akan kita pakai untuk melakukan sholat kita. Supaya kita melakukan dalam keadaan santai. Supaya kita melakukannya dalam keadaan tumakninah. Mari sama-sama kita rasakan dulu. Biarkan berat badan rasakan seolah-olah turun semua ke telapak kaki. Rasanya semua berat badan turun ke telapak kaki. Kita bisa merasakan di mana bagian yang masih kendor, masih kaku. Kita coba periksa. Dan satu lagi ciri yang bisa kita lihat adalah bahu Anda. Coba perhatikan bahu saudara-saudara sekalian. Apakah dia naik seperti ini? Atau dia jatuh sesuai dengan gaya tarik gravitasi? Biarkan. Iya. Anda sudah melakukan dengan benar. Biarkan dia turun kendor. Tangan Anda tidak terkepal. Biarkan dia tergantung. Sendi-sendi Anda sendiri. Iya, biarkan. Kepala Anda juga biarkan rileks. Dan rasakan semua berat badan ada di telapak kaki. Baik, inilah cara berdiri yang kita akan lakukan sama-sama. Ingat sekali lagi bahwa kita tidak berusaha untuk menyeragamkan fikih sholat kita.
Tapi kita akan berusaha melakukannya segala sesuatunya dalam keadaan tumak ninah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan rileks. Baik, sebelumnya kemudian kita akan lakukan lagi bagaimana yang disebut sebagai relaksasi, dan kita akan melakukan secara utuh dari atas sampai bawah. Jadi kita akan mulai dari kepala kita. Coba rasakan, ketuk-ketuk kepala Anda dengan santai. Biarkan saja. Kemudian berikan afirmasi-afirmasi positif ketika Anda merasakan bahwa kepala saya masih terasa pusing, masih terasa berat, rasanya masih banyak pikiran, ketuk-ketuk, kemudian berikan afirmasi positif pada diri Anda sendiri. Katakan, saya santai, kepala saya kendor, rileks, pikiran saya istirahat. Biarkan Anda nikmati perasaan itu. Kemudian usap-usap wajah Anda, dahi Anda, kening Anda usap-usap. Iya, rasakan bahwa dia kemudian mengendur, santai. Terus mata Anda, alis mata Anda tekan-tekan sedikit, berikan sedikit tekanan. Iya, kemudian bawah mata Anda. Terus pipi Anda tarik ke atas, rasakan dia semakin santai, semakin bahagia. Tarik ke atas terus. Oke, dagu Anda, leher Anda. Tekan terus, santai, rasakan sampai lega. Kemudian kita putar bahu kita. Lagi-lagi putarnya dengan santai. Putar dengan santai. Ya, sampai kemudian Anda merasakan bahwa seolah-olah sikut Anda akan bertemu. Iya, jika Anda bertemu, baik, lakukan seperti ini, seperti saya. Iya, rasakan pelan-pelan saja, tidak perlu ditekan, tidak perlu terlalu keras. Rasakan terus. Iya, cukup 3 kali putar balik lagi ke belakang. Iya, terus putar ke belakang. Iya, rasakan bahwa kemudian sendi-sendi bahu Anda menjadi lebih kendor. Oke, baik, kemudian santai lagi, tarik nafas yang dalam. Sekarang putar kepala Anda. Jangan dipaksa, biarkan saja dia berputar sesuai dengan berat kepalanya sendiri. Ke kiri, rasakan terus. Seolah-olah kepala ini berat. Dan Anda merasakan beratnya kepala Anda yang membantu putaran kepala Anda. Iya, cukup, putar kembali ke arah yang sebaliknya. Iya, cukup. Tarik kepala Anda ke depan. Jangan dipaksa, ingat. Ketika Anda tarik, kemudian ada rasa sakit, berhenti. Sampai Anda merasa nyaman, kemudian Anda teruskan lagi. Mari sama-sama bersama saya. Tarik. Sakit, berhenti. Nyaman, teruskan. Tarik lagi. Sampai Anda merasakan tarikan sampai ke tulang punggung Anda. Bukan hanya sekedar leher, tapi tulang punggung Anda. Cukup. Jangan dipaksa, sakit berhenti, nyaman teruskan. Kemudian ke belakang, dongakkan kepala Anda, tengadahkan terus. Iya, sakit berhenti, nyaman teruskan. Cukup. Tarik ke kiri. Rasakan ketegangan di sisi kanan leher Anda berkurang. Iya, cukup. Tarik yang sebelah kanan. Cukup. Sekarang kita putar tangan kita. Lakukan seperti saya. Kita akan berusaha menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kita. Jadi satu tangan sebelah kiri berputar ke belakang. Kemudian tangan yang kanan berputar ke bawah. 1, 2, 3. Cukup. Kebalikannya, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. 1, 2, 3. Cukup. Kemudian buka telapak tangan Anda. Tarik, biarkan dia stretch. Iya. Sakit, berhenti. Kemudian bila nyaman, Anda teruskan kembali. Oke, iya. Cukup. Tangan kanan. Cukup. Rentangkan tangan Anda. Sekarang dengan pikiran Anda rasakan seolah-olah tangan Anda memanjang. Tangan kanan memanjang terus ke kanan, tangan kiri memanjang terus ke kiri. Mari sama-sama bersama saya lakukan. Iya, tarik terus. Seolah-olah tangan Anda panjang melebihi tangan Anda yang sebenarnya. Terus rasakan ada rasa tarikan di dalam otot Anda. Saraf-saraf Anda tertarik sampai ke ujung-ujung jari Anda. Mari sama-sama, lakukan lagi.
Iya, iya, terus mulai terasa kaku, kendorkan. Tarik lagi. Iya, 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 sampai ada rasa seperti kesemutan. Anda akan merasakan rasa seperti kesemutan di lengan bawah Anda, terus sampai ke siku Anda. Lakukan lagi. Iya, cukup, kendorkan. Biarkan dia kendor. Kita mulai lagi. Iya. Terus cukup. Baik, sekarang kita lakukan lagi pada pinggang kita masing-masing. Kita putar pinggang kita, tapi ingat jangan terlalu keras. Dorong dengan tangan kiri Anda. Dorong terus dengan tangan kanan Anda. Cukup. Putar kembali. Iya. Terus sampai Anda merasakan pinggang Anda menjadi lebih santai, lebih rileks, lebih kendor. Iya. Cukup. Baik, sekarang kita akan melakukan gerakan seolah-olah kita sedang melakukan ruku. Tapi kali ini kita lepaskan seluruh tubuh bagian atas kita. Sampai kemudian ada rasa tertekuk pada pinggang bagian paling bawah. Terus lakukan pelan-pelan. Ketika Anda merasakan ada rasa sakit, baik di sini, di paha belakang, atau di betis, biarkan dulu sampai Anda merasa nyaman, kemudian Anda teruskan. Iya. Nanti lakukan sampai seluruh tubuh bagian atas menggelantung dan mengikuti gravitasi bumi. Iya, terus biarkan saja dia mau menggelantung. Semampu Anda lakukan. Jangan memaksakan diri ketika Anda kemudian merasakan bahwa sakit sekali. Berhenti. Ketika nyaman, mari kita teruskan sama-sama. Berhenti, sakit, berhenti dulu. Nyaman, teruskan, teruskan. Bagi yang masih muda dan mampu melakukannya, silakan lakukan. Berorientasi mencium lutut kita. Cukup. Anda akan merasakan betapa ada rasa tertarik pada paha bagian belakang, kemudian di belakang lutut, terus betis, sampai dengan di punggung telapak kaki Anda. Salat khusyuk itu mudah dicapai. Salat khusyuk itu. Baik, kita akan melakukan latihan salat kita. Pertama-tama harus Anda lakukan adalah hadirkan hati Anda. Dan kemudian yakin bahwa kita akan bertemu dengan Rabb kita, dengan Allah. Mulaku Rabbihim. Sampai Anda yakin. Kemudian angkat tangan Anda, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Anda angkat tangan Anda, rasakan rasa sambung tiba-tiba turun dalam hati Anda. Rasa tenang yang dalam terus menerus turun. Rasakan terus. Inilah rasa kesambungan yang disebut sebagai khusyuk. Dekapkan tangan Anda, biarkan rasa dalam jiwa Anda terus meluas. Ketenangan semakin dalam. Pertahankan ketenangan itu, rasa sambung itu pertahankan. Kita akan melakukan gerakan ruku. Angkat tangan Anda, jiwa Anda mengarah kepada Allah lagi. Terus mengarah kepada Ilahi Rabbi. Lalu hati Anda tunduk, hati Anda hormat sedalam-dalamnya. Yang itu akan diikuti oleh tubuh Anda sendiri. Terus biarkan, terus tunduk dengan dalam. Kemudian letakkan tangan Anda pada lutut Anda, renggangkan. Kemudian rasakan sampai seluruh tulang-tulang kita kembali kepada posisinya. Dan rasa sambungnya itu tidak berhenti. Rasa sambung terus menerus ada dalam diri kita, ada dalam hati kita. Kemudian angkat tangan Anda untuk melakukan i'tidal. Jiwa Anda berangkat lagi menuju Allah. Rasa sambung terus menerus ada. Pada gerakan ini Anda rasakan hati Anda kosong dari segala pujian. Anda merasakan ketundukan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anda merasakan penghormatan yang tinggi sedalam-dalamnya pada Allah, yang membuat tubuh kita menjadi sujud. Bagi Anda yang laki-laki, buka telapak tangan Anda sampai terlihat seolah-olah ketiak Anda terbuka. Tapi ingat, pertahankan rasa sambungnya. Terus hati Anda dalam kesambungan kepada Allah. Sekalipun tubuh Anda sedang bergerak, berhenti pada posisi sujud sesuai dengan fikihnya, tapi jiwa Anda yang tunduk, yang dalam kepada Allah tidak berhenti. Terus tunduk. Hati Anda semakin meluas. Anda akan merasakan kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Angkat kepala Anda untuk melakukan gerakan duduk di antara dua sujud. Duduk dengan santai. Tapi Anda dalam kesambungan kepada Allah terus menerus. Hati kita dalam posisi kejiwaan yang ingin meminta kepada Allah. Diri kita dalam ketundukan yang dalam. Cukup, itu latihan awalnya. Maka saya akan mencontohkan pada latihan berikutnya bagaimana kita melakukan satu gerakan sholat dengan sempurna. Dari mulai takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, terus kemudian ruku, i'tidal, sujud, sampai sempurna satu rakaat. Ini hanya sekedar contoh, jadi Bapak dan Ibu di rumah bisa melakukannya seperti yang telah dicontohkan di awal. Allahu Akbar. Allah